Lalu saja saya membacakan tuntutan di sore yang berbahagia ini. Yang pertama, fungsikan kantor Polsek Maba Selatan. Yang kedua, pengawalan aktivitas masyarakat berkebun. Yang ketiga, Kapolres harus turun tinjau masyarakat. Yang keempat, segera tangkap DPO. Yang kelima, kantor Polres harus dipindahkan di pusat pemerintahan daerah. Yang keenam, mendesak Kapolres bentuk Satgas Patroli. Yang terakhir, Forkopemda segera berkoordinasi menetapkan Maba Selatan zona perlindungan hukum dan pemulihan ekonomi. Mungkin itu tuntutan yang kami buat di sore yang berbahagia ini. Pegang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang menjelang sore. Balik pada rekan peserta aksi sekalian. Pertama, kami Citra balik pada. sampaikan dari pihak Polres. Nah itu. Dari pihak Polres menyampaikan apresiasi atas apa yang telah disuarakan oleh adik-adik mahasiswa. Dan sudah berusaha untuk menyampaikan aspirasi dengan tenang dan menjaga Kamtipmas. Itu yang pertama. Kemudian terkait dengan tuntutan adik-adik mahasiswa yang poin keempat terkait dengan segera tangkap DPO. Ini mewakili pimpinan sebagai Kasat Reskrim, saya sampaikan tentang poin ini, nanti poin yang lain Pak Waka yang sampaikan. Baik rekan-rekan, terkait dengan kasus pembunuhan di hutan Waci, itu rekan-rekan perlu saya sampaikan, patut bersyukur dan berterima kasih masyarakatnya. Kenapa? Kalau satu kejadian itu terjadi di hutan, sangat sulit untuk mendapatkan saksi dan alat bukti rekan-rekan. Itu yang pertama. Jadi begitu rekan-rekan melakukan tuntutan yang pertama pada aksi pertama, membutuhkan waktu 1 minggu untuk mengungkap tersangka. Yang penting terungkap tersangkanya. Dan alhamdulillah rekan-rekan, dalam waktu sebelum 1 minggu tersangkanya sudah tertangkap. Bayangkan, dari hanya cuma 1 orang yang diperiksa, diupayakan oleh penyidik, dan bisa dalam waktu yang sangat singkat menangkap 6 orang. Coba kalian bayangkan itu rekan-rekan. Padahal kasus pembunuhan itu sangat sulit diungkap dengan peristiwa terjadi di tengah hutan. Itu sangat sulit. Jadi rekan-rekan patut berbangga punya penyidik Polres yang sangat luar biasa tanggap menyikapi tuntutan dari masyarakat. Itu patut bangga dan bersyukur. Berterima kasih. Kegundahan saudara semua, masyarakat kita di hutan di Waci ya, desa Waci ya, itu sudah bisa diupayakan dengan kerja keras penyidik untuk mengungkap itu. Itu kemudian terkait dengan hasil pemeriksaan, ternyata yang tadi disampaikan segera diungkap lagi tersangka yang lain. Rekan-rekan perlu saya sampaikan kepada rekan-rekan. Mengungkap satu peristiwa itu perlu alat bukti yang cukup. Minimal 2 alat bukti. Dalam KUHP itu 184. Itu ada bukti yang namanya saksi. Pembunuhan terjadi di hutan, saksi aja sulit dibuktikan, tapi penyidik bisa membuktikan dengan taktik dan teknik penyidik yang sangat luar biasa itu. Rekan-rekan patut harus bersyukur. Nah, sekarang persoalannya 6. Bayangkan, peristiwanya terjadi begitu demikian banyak lama, diungkap, waktunya itu membutuhkan waktu yang sangat singkat itu, kemudian orangnya yang bersangkutan sudah mengetahui siapa yang sudah ditangkap, otomatis secara alam sadar, ya kan, pikiran yang sangat sadar, dia akan melarikan diri. Ya kan rekan-rekan? Dia akan berusaha untuk jauh daripada pantauan polisi, pantauan masyarakat seperti itu, warga masyarakat. Nah, itu yang terjadi. Dari situlah penyidik berusaha untuk tetap akan mengungkap yang sisanya. Tapi patut rekan-rekan bersyukur. Kenapa? Kerja keras dari penyidik itu
Hasilnya 2 orang diputus hukuman mati, 2 orang juga diputus hukuman seumur hidup, dan 2 orang juga diputus hukuman 20 tahun. Itu sangat luar biasa prestasi. Nah, tinggal 6 itu patut dilakukan upaya-upaya oleh penyidik. Sampai dengan saat ini kita masih terus berupaya, rekan-rekan. Tapi apa? Proses pendalaman. Karena tidak semudah itu yang tadi saya sampaikan untuk rekan-rekan. Saya kira itu terkait dengan upaya penyidikannya. Nanti yang sisa terkait, karena ini poinnya sangat umum, ya, nanti disampaikan oleh Pak Waka. Mohon izin, Komandan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada adik-adik yang sudah datang ke sini, terutama adik-adik mahasiswa yang dari tadi membacakan tuntutannya, dan dari beberapa tuntutan itu ada yang berhubungan langsung dengan tugas kepolisian. Untuk kasus pembunuhan yang lama, masalah DPO tadi sudah dijawab langsung oleh Kasat Reskrim. Namun saya tambahkan, perlu adik-adik ketahui, untuk menangkap, membuktikan seseorang bahwa dia adalah bersalah, itu membutuhkan proses dan prosedur. Menangkap itu bukan sama, menangkap manusia itu tidak sama dengan menangkap hewan. Ketika nampak, ditangkap. Semuanya ada prosedur, ada administrasi yang harus dilaksanakan. Dan untuk menangkap harus minimal kita sudah mengantongi 2 alat bukti yang sudah kita yakini 2 alat bukti ini yang bisa dipakai nantinya oleh jaksa pada saat penuntutan di sidang pengadilan. Bukan 2 alat bukti yang abal-abal, yang kurang yakin. Kemudian yang DPO, ini keterbatasan sarana dan prasarana. Kalau di kota besar, saudara-saudara mungkin bisa menekan polisi, karena kurang daerah yang bentuknya seperti hutan primer. Semua daerah terakses, ada sarana dan prasarana. Semuanya lengkap.